Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Tentunya baik-baik aja ya teman-teman ya. Ketemu lagi dengan saya Kurniawan di channel saya ya, Sekolah Housekeeping Channel. Buat teman-teman, kali ini materinya tentang nama status kamar hotel ya. Oke teman-teman, sebelum ke materi pembahasan ya, di channel saya ini saya fokuskan untuk buat teman-teman housekeeping pemula ya. Mungkin dengan medianya apa adanya ya teman-teman ya. Butuhnya dari teman-teman bisa mengerti ya dari materi yang saya sampaikan. Oke, next langsung ya teman-teman ya ke materi pembahasan ya, biar nggak terlalu bertele-tele ya. Oke, nama status kamar hotel. 1. Ada EA, kepanjangannya Expected Arrival. Maksud daripada EA itu kamar yang baru dipesan ya teman-teman ya, maksudnya ya, kamar yang baru mau dipesan. Contoh, tanggal 21 Desember atas nama Bapak Kelvin. Ini maksudnya di EA ya teman-teman ya, maksud yang saya contohkan. Bapak Kelvin ini mau pesennya hari ini tanggal 21 Desember, tapi dia pemesanannya untuk tanggal 25 Desember. Jadi di front office nantinya dilistkan ya nanti ya pemesanan kamarnya ya, hari ini pesan booking maksudnya ya, buat tanggal 25 Desembernya, tapi pesennya di tanggal 21. Harapannya pesen di awal, kenapa sih teman-teman? Takutnya dari hotelnya itu rame, Bapak Kelvinnya takut gak dapat kamar ini nantinya. Makanya Bapak Kelvin ini pesen lebih awal. Ini maksudnya di EA ini Bapak Kelvin booking tanggal 25 Desembernya, tapi di suatu hotelnya pesennya tanggal 21. Takutnya Bapak Kelvin gak dapat kamar itu teman-teman, makanya dia pesen dulu. Ini namanya statusnya masih EA, Expected Arrival. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Next, yang nomor 2, check-in atau dengan kode T-I ya. Yang dimaksud check-in ini Bapak Kelvinnya masuk di kamarnya. Nah, itu masuk ke check-in ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bapak Kelvinnya masuk ke kamarnya. Andai kata masuknya di kamar 701, Bapak Kelvinnya datang terus masuk di kamarnya 701. Nah, itu bisa dikatakan Bapak Kelvinnya check-in. Oke, yang nomor 3, dengan kode V atau vacant. Apa sih yang dimaksud dengan kamar vacant itu? Kamar yang ada tamunya, atau kamar 701 yang seperti saya contohkan tadi ya. Seperti ada tamu yang namanya Bapak Kelvin tadi ya. Itu tipe kamar 701 namanya kamar vacant. Bisa difahami ya. Oke, yang keempat ada occupied. Yang dimaksud kamar occupied, kamar yang ada isinya. Dan Bapak, saya contohkan ya ke kamar 701, Bapak Kelvinnya dalam keadaan udah masuk. Kalau udah masuk, beda lagi teman-teman statusnya, ganti dari yang kamar vacant. Kamar vacant ini kurang akurat ya, dia udah terisi tamunya, tapi namanya siapa masih belum tahu ini, yang datangnya siapa-siapa aja ini. Untuk lebih detailnya yang occupied dalam keadaan udah masuk. Bapak Kelvin udah masuk ke kamarnya 701. Bisa dipahami ya. Oke, yang kelima ada SO atau sleep out. Contoh lagi teman-teman, Bapak Kelvin ini nginepnya ini
anggap aja 3 hari. Nah, masuk di kamar 701 itu kan masuknya tanggal 25 Desember. Terus keesokan harinya tanggal 26 Bapak Kelvinnya itu nggak pulang. Ternyata dia punya temen, andai kata punya teman di Surabaya, dia nggak tidur di kamarnya. Ini bisa disebut kamar sleep out. Jadi kondisinya masih bersih. Malamnya Bapak Kelvin ini nggak ke kamar 701, tapi dia tidur di temennya atau saudaranya. Jadi kondisinya masih bersih. Bapak Kelvinnya tidur di luar, tidak tidur di kamar hotelnya yang dipesan ini ya. Bisa dimengerti ya. Yang keenam, ada ONL atau kepanjangannya Occupied No Luggage. Ini maksudnya tamu yang tidak membawa barang. Bisa dipahami ya. Andai kata rumahnya masuk, jebret, nggak ada barang ini. Tapi lihat statusnya kok occupied ini. Ini bisa dikategorikan kamar ONL karena tamunya tidak membawa barang sama sekali. Bisa dimengerti ya. ONL ya, occupied no luggage. Tamu yang tidak membawa barang sama sekali ya. Yang ketujuh, ada OO. OO ini kepanjangannya out of order, atau bisa dikatakan kamar rusak. Rusak itu banyak macam-macam ya, teman-teman ya, untuk jenisnya ya. Entah TV-nya yang rusak, atau plafonnya yang jebol, atau kamar mandinya keramiknya itu ada yang pop up, atau keramiknya apa ya, bahasa Jawanya mumbul gitu loh, pop up itu kalau istilahnya di hotel, atau lain sebagainya ya teman-teman ya. Intinya kamar itu rusak. Dan kamar jenisnya OO ini kamar yang tidak dijual teman-teman, karena butuh perbaikan ini. Bisa dipahami ya, kamar yang rusak disebut kamar OO, kamar out of order ya. DL, apa sih yang dimaksud dengan DL? Double lock. Saya contohkan lagi. Bapak Kelvin masuk di kamar 701. Nah, di pintunya itu ada yang namanya double lock teman-teman. Double lock itu mirip kayak apa ya, grendel gitu ya. Di balik pintunya ada grendel gitu, terus diselipin ke ini pengaitnya. Jadi kalau room boy masukin kuncinya atau vingkat, itu biasanya warnanya kuning. Indikasi lampunya ya. Indikasi lampu itu ada hijau, kuning, dan merah. Maksudnya kalau dimasukin kunci, kalau hijau itu bisa dibuka. Kalau yang kuning itu double lock ya teman-teman, di double lock dari dalam. Intinya tamunya nggak mau diganggu itu sebenarnya ya, biar boynya nggak bisa masuk. Terus yang merah ini kuncinya nggak bisa digunakan, atau kuncinya rusak itu teman-teman, minta dicas lagi itu front office. Bisa dipahami ya. Untuk di double lock ya, di double lock sama tamunya dari dalam ya. Jadi rumahnya nggak bisa masuk itu. Bener bisa dibuka, tapi nyantol teman-teman, ada grendelnya itu maksudnya ya. Next kita kupas tuntas ya, TKP ya nanti ya. Untuk sekarang sih materi aja dulu ya teman-teman ya, praktek belakangan aja. Next ke materi yang nomor 9 ya. Nomor 9 ini ada VC atau vacant clean. Apa sih yang kita maksud dengan kamar VC? Kamar VC adalah kamar yang siap dijual teman-teman. Kamar yang udah ready, kamar yang udah bersih ya. Dan yang mengecek itu siapa sih untuk kamar VC ini? Supervisornya teman-teman yang ngecek untuk kelayakannya ya. Dari guest amenitiesnya, kelengkapan-kelengkapan yang lainnya, atau elektroniknya semuanya itu dalam keadaan aman,
AC berfungsi dengan baik semuanya ya, tidak ada yang rusak. Jadi kamar ini benar-benar udah siap dijual ya, atau bisa disebut dengan kamar VC, vac and clean, kamar yang siap dijual ya. Next, nomor 10 ada VD atau vacant dirty. Ini maksudnya kamar kotor teman-teman. Tamu, saya contohkan lagi kamar 701, kamarnya Bapak Kelvin ya. Nah itu andai kata check out, Bapak Kelvinnya udah pulang. Nah kamar ini namanya 701, kamar VD jadinya, kamar yang kotor, kamar yang barusan digunakan sama tamu. Itu bisa dikatakan kamar VD ya teman-teman ya. Lanjut, ada nomor 11 ED atau kepanjangannya expected departure. ED ini masih rencana teman-teman. Andai kata Bapak Kelvin lagi, ini pasangannya teman-teman sama AI ini. Kalau AI ini pemesanan check-in-nya ya, dan ini rencana untuk check out-nya, keluarnya. Andai katakan tadi udah 3 hari ya, pemesanan tanggal 25, berarti tanggal 28-nya Bapak Elvin ini check-in dari tanggal 25 sampai tanggal 28 baru check out. Nah ini tulisnya ED-nya tanggal 28 Desember. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan ini masih rencana. Ini bisa lebih cepat atau bisa mundur. Kalau yang mundur ada lagi istilahnya ya, sabar. Ini nanti kita bahas satu persatu. Dan sekarang ke yang nomor 12 ada check out. Apa sih yang dimaksud dengan check out? Kamar check out, saya contohkan lagi Bapak Kelvin tadi, check outnya tanggal 28 Desember. Terus bilang sama ke front office-nya, Mbak saya check out Mbak tanggal 28 ya ini. Sesuai di awal ya, saya menginapnya di hotel ini hanya 3 hari. Oke, akhirnya dibikinkan pembayarannya itu, bilnya sama si front office, sama Pak Kelvin udah dibayar. Habisnya berapa aja sih 3 hari ini? Setelah dibayar, ya udah Bapak Kelvinnya pulang kembali ke rumahnya ya, keluar kota, entah kota mana itu rumahnya Pak Kelvin. Nah sebutan untuk kamarnya yang habis pakai ini status kamar check out. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dari front office nyebutnya kamar 701 ini kamar check out. Setelah dilanjutkan beda nama lagi, bisa jadi terumboy namanya kamar VD, vacant dirty, kamar kotor, atau yang kamar yang barusan digunakan ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang nomor 13 ada HU atau house use. House use adalah ini fasilitas dari manajemen hotel teman-teman. Andai kata ada salah satu staf ini disuruh lembur sampai malam, mungkin banyak AI ini kamarnya, banyak pesanan. Nah sedangkan kamarnya masih banyak yang belum ready dan perlu dikerjakan itu. Kamar harus PC semuanya. Nah ada beberapa karyawan itu dilemburkan teman-teman untuk menyelesaikan kamar-kamar yang dipesan tadi. Dari pihak manajemen hotel, karyawan ini biasanya dikasih fasilitas yang namanya kamar house use. Dan ini free teman-teman, nggak bayar ini untuk karyawan sendiri. Karena ada kepentingan masalah pekerjaan. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi house use ini statusnya free, nggak bayar buat karyawan yang lembur. Bisa dipahami teman-teman ya. Entah ada kepentingan apa atau apa ya, atau banyak atau lain sebagainya ya teman-teman ya, bisa
14 ada extend. Apa sih yang dimaksud dengan extend ini? Saya contohkan lagi Bapak Kelvin, kamar 701. Pemesanannya kan tanggal 25 Desember sampai 28 Desember. Ternyata Bapak Kelvinnya nambah lagi tuh, nambah 1 hari. Pada saat tanggal 28 Desember dia itu mau check out, ternyata nambah lagi, masih Bapak Kelvinnya masih ada urusan bisnisnya belum selesai. Bapak Kelvinnya akhirnya ngomong di front office, Mbak, saya mau tambah lagi Mbak, saya mau check out besok tanggal 29. Oh iya Pak, baik Pak Kelvin. Nah ini statusnya namanya kamarnya ini extend teman-teman ya, atau nyambung lagi istilahnya ini ya. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi nama-nama status kamar di hotel ini yang paling sering dipakai ya teman-teman ya. Dari 1 sampai 14 ini ya, yang paling sering dipakai ini ya. Apakah ada lagi nama-nama status kamar hotel? Ada teman-teman, tapi jarang dipakai teman-teman istilah-istilahnya itu ya. Salah satu contohnya ada kamar istilah skipper. Skipper itu apa sih? Tamu yang lari, tamu yang nggak bayar teman-teman. Ada bisa difahami, tapi ya sangat jarang sekali teman-teman tamu-tamu jenis apa ini yang lari, atau bisa disebut skipper, tamu yang nggak bayar gitu, jarang sekali itu. Soalnya kenapa? Di front office kan naruh KTP teman-teman, data jadwalnya udah dimasukin komputer semuanya, udah diinput. Ya kemungkinan kecil ada lah yang tamu yang nakal. Jadi istilah status-status kamar yang di hotel yang sering dipakai ini ya teman-teman ya. Apakah ada yang lain? Ada, tapi nggak saya jelaskan ya di sini ya teman-teman ya. Yang saya jelaskan hanya yang sering dipakai ya. Oke teman-teman, dari penjelasan saya ini dari 1 sampai 14 mungkin ada yang ditanyain teman-teman. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab satu persatu. Buat teman-teman housekeeping pemula, andai kata dirasa dari penjelasan saya ini, video saya ini ya, bermanfaat buat teman-teman, tolong dibantu subscribe, like, dan komennya ya. Kalau dirasa materi saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman housekeeping pemula ya. Sudah dulu ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi di materi saya berikutnya. Simak terus, tonton terus ya teman-teman ya. Selalu belajar, belajar, dan belajar. Semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.